Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Reskita dengan NIM 211011201118. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tema yaitu pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun presentasi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah corporate governance yang diampu oleh dosen Pak Ferry. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun agar lebih nyata dan terkontekstual, di sini saya akan mengaitkannya dengan kebijakan tarif tambahan yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump. Nah, seperti yang kita sudah ketahui atau mungkin yang sudah pernah kita baca teman-teman, nah pada awal April 2025 kemarin, seluruh negara-negara dunia dikejutkan dengan pengumuman kebijakan tarif tambahan atau pengumuman tarif baru yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Donald Trump. Nah, kebijakan ini menetapkan sebesar 10% tarif tambahan terhadap setiap barang impor yang masuk ke Amerika Serikat, dan juga menetapkan sebesar adanya tarif tambahan sampai dengan 50% untuk setiap negara-negara yang dianggap merugikan perekonomian negara Amerika Serikat, tidak terkecuali negara Indonesia. Nah, adapun alasan atau pengeluaran kebijakan ini yaitu diduga karena Presiden Amerika Serikat ingin mengurangi defisit perdagangan atau melindungi perdagangan Amerika Serikat sendiri, dan juga menekan praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh negara Cina, dan juga sebagai salah satu langkah mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi si Amerika ini. Nah, akibat dari kebijakan tarif ini, seluruh negara-negara dunia mengalami pengguncangan pasar global, tidak terkecuali negara Indonesia yang menggantungkan pada kegiatan ekspornya. Nah, langkah ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dagang baru, tetapi juga mengguncang pasar global, terutama perusahaan-perusahaan yang menggantungkan pada kegiatan ekspornya, termasuk negara Indonesia. Lalu bagaimana sih dampaknya langsung terhadap negara Indonesia? Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kemarin itu sempat terjadi pengguncangan terhadap pasar global. Yang pertama, di mana nilai indeks harga saham gabungan atau IHSG itu sempat mengalami penurunan sebesar 7% selama 2 hari perdagangan. Kemudian juga nilai tukar rupiah itu sempat merosot tajam sampai menyentuh ke harga 16.970 per USD. Kemudian juga yang ketiga itu investor lokal dan investor individu itu mulai beralih berinvestasi ke emas sebagai safe haven investment, yang mengakibatkan nilai penjualan emas ini meningkat tajam sampai dengan 2 kali lipat. Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Tentunya perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami tantangan-tantangan baru yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan mereka. Nah, lalu apa sih sebenarnya dampaknya? Yang pertama, tentunya tadi fluktuasi nilai tukar yang merosot tajam, kemudian juga volatilitas pasar modal, kemudian juga dari tadi nilai tukar rupiahnya. Nah, ini semua mengakibatkan tantangan-tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Lalu, bagaimana cara dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini menjaga agar kinerja keuangan perusahaan mereka itu tetap berjalan dengan baik atau normal? Tentunya tadi dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Kenapa? Karena good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem yang mewujudkan nilai tambah atau menambah nilai bagi si perusahaan tersebut agar dapat mengatasi tantangan-tantangan tadi. Nah, nilai-nilai seperti yang ada dalam good corporate governance ini seperti independensi, transparansi, kemudian juga responsibilitas. Nah, nilai-nilai ini dapat membantu perusahaan-perusahaan ini untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi.
Nah, bagaimana GCG ini membantu perusahaan untuk mengatasi goncangan atau gangguan seperti kebijakan tarif baru? Yang pertama, tentunya manajemen risiko yang lebih efektif, di mana GCG ini membantu perusahaan untuk membuat atau mendorong manajemen risiko yang lebih kuat. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah menerapkan GCG ini cenderung memiliki alternatif skenario lain seperti diversifikasi portofolio atau portofolio pasar yang lebih kuat. Yang kedua, kepastian bagi investor dan kreditor. Nah, GCG ini membantu perusahaan untuk mempunyai kepastian di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil atau tidak pasti. Nah, dengan begitu cost capital ini dapat mengalami lebih rendah dan juga pendanaan bagi perusahaan itu lebih stabil. Lalu yang ketiga yaitu kinerja keuangan yang lebih tahan guncangan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG mempunyai ROA dan ROE yang lebih stabil, sehingga membuat si perusahaan ini minim terjadi konflik atau meminimalisir pendanaan akibat dari si goncangan atau gejolak-gejolak eksternal tadi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan adaptasi yang lebih strategis, di mana dengan adanya good corporate governance ini tentunya perusahaan-perusahaan tadi dapat lebih cepat beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan perubahan baru tadi, sehingga perusahaan pun lebih tahan terhadap guncangan. Kesimpulannya, GCG ini bukan hanya sebagai administrasi bagi si perusahaan itu saja, tetapi juga dalam konteks kebijakan tarif tambahan yang ditetapkan Presiden Donald Trump ini, GCG ini terbukti sebagai penopang utama agar si perusahaan dapat terus berkelanjutan atau berkompetitif terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, jadi GCG ini sangat penting bagi si perusahaan ini, yaitu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di tengah-tengah gejolak eksternal seperti kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump.